Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pada segenap pemirsa, alhamdulillah, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas satu dari transaksi yang dimana pada era ini sangat banyak sekali transaksi-transaksi yang di dalam kutub kita tidak ada pada zaman dahulu, melalui telepon, melalui fax dan sebagainya. Perlu kiranya kita mengetahui bagaimana hakikinya, bagaimana kebenaran daripada akad yang berlaku pada masyarakat kita. Oleh karena itu, memulai pertemuan pada hari ini kita akan bahas daripada muamalah yang namanya salam atau bai' mausuf fi dhimmah. Ulama membagi pembagian daripada buyu sebagaimana di dalam Fathul Qarib. Bai' ada tiga. Satu, bai' ainul musyahadah. Dua, bai' mausufun fi dhimmah. Nomor tiga, bai'ul ghaibah. Bai' ainul musyahadah adalah bai' yang hadir, artinya antara kedua pentransaksi ini hadir. Yang nomor dua, bai' mausuf fi dhimmah. Inilah yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Apa bai' mausuf fi dhimmah? Ini masalah khilafiyah para ulama. Di dalam Fathul Qarib disebutkan bai' mausuf fi dhimmah wa yuqalu salam. Padahal ada perbedaan mendasar antara salam dan bai' mausuf fi dhimmah. Ini kaul yang mu'tamad. Baiklah, kita akan mulai tentang apa salam itu. Salam yang di dalam bahasa kita disebutkan dengan pesan. Tentunya sah dan tidaknya akad ini harus memenuhi daripada syarat dan rukun bai', termasuk ditambahkan daripada beberapa syarat daripada salam. Oleh karena itu, salam itu apa? Salam secara lughat al-istijal wa taqdim. Apa? Yaitu bergegas. Secara syarak disebutkan bai'u syai'in mausufin fi dhimmah bilafdhi salam awis salaf. Ta'rif ini adalah mengeluarkan dari perbedaan antara salam dan bai' mausuf fi dhimmah. Ketika kita menggunakan lafaz salam atau salaf, maka ittifaq itu namanya salam. Tapi ketika kita menggunakan bai' mausuf fi dhimmah, ini yang menjadi perbedaan. Di sini disebutkan apa itu salam secara syarak, yaitu menjual sesuatu yang disifati di dalam masa yang tidak kontan dengan lafaz salam atau salaf. Maka ini ittifaq. Artinya ini musannaf mengatakan bai' mausuf fi dhimmah itu apa? Di sini dikokohkan bilafdhi salam awis salaf. Maka ittifaq ulama ini adalah yaitu salam. Beda dengan kita mengatakan bai' mausufin fi dhimmah. Ini ada kalanya salam, ada kalanya bai' mausuf fi dhimmah. Bagaimana? Bai' mausuf fi dhimmah ada perbedaan mendasar antara salam dan bai' mausuf fi dhimmah. Apa? Di dalam masalah bai' mausuf fi dhimmah niki tidak harus yaitu qabdu ra'sil mal. Di dalam salam wajib yaitu qabdu
ra'sul mal, yang dimana di dalam masalah be adalah saman. Tapi di dalam be muslimah tidak. Apa yang wajib di dalam be musfidimah adalah ta'yinu ra'sil mal. Nomor 2, di dalam be musfidimah ya, itu boleh al-istibdal, boleh mengganti daripada ra'sul mal, atau di dalam masalah be adalah saman. Tapi di dalam salam tidak boleh. Begitu juga di dalam be' mausufidimah ada khiyar, tapi di dalam masalah salam tidak ada khiyar. Ini perbedaan yang mendasar. Jadi bisa diambil kesimpulan bagaimanakah muamalah. Jadi melihat daripada syarat kita. Kalau itu menetapi daripada syarat-syarat dan kita menggunakan lafaz salam, jadilah itu adalah akad salam, tapi harus sesuai dengan syarat-syarat salam yang di dalam Fathul Qorib, di dalam Muslam Feh ada 8 syarat. Apa? Ayakuna makbudon, harus bisa untuk didefinisikan, harus bisa untuk beda antara satu jenis dengan jenis yang lain. Syarat mutlak ada 8. Oleh karena itu, kalau kita itu muamalah, bagaimana syaratnya? Jadi syaratnya kalau menetapi syarat dengan syarat daripada salam, tidak apa-apa, kita yaitu dengan akad salam, atau apa, dengan akad yaitu be. Dan akad be ini lebih longgar daripada salam. Kenapa? Tadi perbedaan yang mendasar saya telah aturkan. Cuma permasalahannya di dalam masalah qobet. Lah, ini bagaimana? Qobet kalau di dalam salam harus qoblet fil masjid. Fil apa? Fil majlis. Apa qoblet fil majlis itu? Qoblet tafarruq hakikatan. Lah, ini di dalam masalah salam sangat sulit sekali. Nah, kalau di dalam masalah be mausufidimah, apakah juga harus qobet? Ya, juga harus qobet. Tapi qobet ini memang di dalam madhab kita niku harus fauron. Permasalahan yang ada di dalam masalah fake, masalah telepon, dan masalah yang lain, kita menggunakan alat-alat canggih. Ini apakah ada qobet hakiki? Lah, qobet hakiki niku ada ketika menerima, yaitu syarat dari pembeli atau bahkan dari penjual dengan menerima secara langsung. Apa yang dikutip daripada Syarah Yaqut Nafis, bagaimanakah yaitu perdagangan sekarang ini, yang dimana orang-orang yang berkuasa oleh syarikat, oleh PT untuk bertransaksi, di situ disebutkan apakah itu harus qobet? Ya, harus qobet. Tapi mazhab kita harus qobet. Qobet dengan cara qobet fauron, maka sah. Tapi ketika tidak fauron, maka ini menjadi permasalahan di dalam mazhab kita. Tapi di dalam mazhab Maliki ini sangat enak sekali. Apa? Di dalam mazhab Maliki boleh meskipun tidak fauron, dalam jangka waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan bahkan aksar. Ini madhab Maliki. Ini memberikan celah kepada kita bagi pembisnis-pembisnis dari ikut mana kita. Oleh karena itu, sekali lagi, akad yang terjadi itu melihat daripada syaratnya. Kalau kita menetapi daripada rukun-rukun salam, kita pakai akad salam, jadi maka namanya salam. Tadi yang saya terangkan. Kalau itu kita atas akad syarat itu be, maka jadilah itu be mausufun fiddimah, yang dimana ini dikutip wakilah di dalam bajuri, gitu juga di dalam kitab-kitab yang lain. Jadi walhasil sah
Atau tidakkah muamalah yang semacam itu kalau menetapi syarat daripada syaratnya buyu, seperti hanya muntafi'an bi dhahiran makturon ala taslimihi, dan ditambah dengan syarat-syarat daripada syarat salam, yang dimana yaitu syarat yang mendasar harus ada qabdu dalam permasalahan ini fil majlis. Bagaimana qabdu fil majlis itu? Maka harus fauron, harus seketika itu ketika transaksi. Begitu juga penyerahan ra'sul mal. Ra'sul mal adalah sebagai saman ketika di dalam masalah be', maka sah saja. Tapi lebih luas kita itu lebih enak apa terjadilah hendak nanti qabd itu secara fauron atau taslimu ra'sul mal itu secara fauron. Zegot kita pakai zegot be mausufun fidimah. Itulah perbedaan mendasar antara be mausuf fidimah dan masalah salam. Oke, kita akan baca tentang daripada rukun-rukunnya akad salam. Arkanus salam khamsatun, muslim wa muslim ilaih wa muslim feh wa ra'sul mal wa sighah. Rukun salam ada 5. 1, muslim, orang yang berpesan. Nomor 2, muslim ilaih, orang yang dipesani. Kalau dalam muamalah ini orang yang menjual. Wa muslim feh, dan barang yang dipesan. Wa ra'sul mal adalah sebagai saman ketika di dalam masalah buyuk dan sehat. Oleh karena itu ini salam adalah muamalah yang harus dengan pakai sehat salam. Jadi kalau ingin itu akadnya salam harus pakai salam atau salaf. Begitu. Sebab ada 3 akad yang itu yata'yan, 1 salam, 2 kitabah, dan 3 nikah. Adapun syarat-syarat daripada rukun 5 tadi ada beberapa, yaitu setelah kita melihat daripada syarat-syaratnya be, yang termasuk harus suci, harus manfaat, harus kuasa untuk menyerahkan daripada mabe itu, dan harus makluman lil akidain, harus sudah diketahui oleh 2 antara pentransaksi ini. Begitu juga ada hululur ra'sil mal. Nah ini hululur ra'sil mal, yaitu kontan apa saman kalau di dalam masalah nopo, masalah saman, dan harus menyerahkan di majelis. Nah ini sangat agak sulit ya, agak sulit kalau kita praktekkan di dalam masalah nggih menika salam. Begitu juga yaitu syarat-syarat yang lain, termasuk yaitu muslim ilaih, harus mampu untuk menyerahkan muslim feh ketika datang masanya. Maksud datang masanya apa? Sebenarnya salam itu kan baik horor juga, tapi dibolehkan karena apa? Lil hajah. Kadang-kadang orang itu punya uang banyak, uang banyak, tapi belum butuh untuk sekarang. Ya, uang banyak, akhirnya pesen barang untuk besok hari raya dan sebagainya. Begitu juga syarat muslim feh, barang yang dipesan yaitu harus ma'ruf, harus diketahui oleh kedua transaksi ini. Nah, itulah sebagian daripada syarat dan rukun daripada salam dan perbedaan salam yang telah saya sebutkan tadi. Di sini ada yaitu kalam Sayyid Muhammad Asy-Syadhili di dalam bagaimana menanggapi perdagangan pada saat ini yang dengan teknologi yang canggih. Nah, apa komentarnya? Di sini disebutkan wa turuq tijariyah al-yaum allati tatimmu bainat tujar wa mandubai syarikat hal hiya salam. Ada orang pembisnis, bisnis dengan apa? Dengan orang-orang yang diberi hak dengan syarikat, PT-PT dan sebagainya. Nah, kita menemukan seorang tajir, seorang pembisnis ittifaq bersama orang-orang yang dikuasa oleh PT untuk apa? Mendatangkan barang yang sudah dipesan, yang sudah jahis. Ini kayak apa? Jadi barang itu imma bil wasi au bi musyahadati ainin. Apa?
ada kalanya kan disifati atau disebut dalam bahasa unmudaj, contoh, misal. Jadi contohnya ini terus atau sifatnya begini, tapi tidak sempurna qabdul qimah fil majlis. Lah kayak napa qabdul qimah? Sementara legalitas fikih kita itu ketika barang harus qabdul fil majlis kan gitu, apalagi masalah tentang bai' ribawi. Nah, bai' ribawi itu harus qabdul fil majlis. Lah ini bagaimana? Fa'ala madhhabi Syafi'i la yasihu hadzal aqd. Maka tidak sah. Karena apa? Tidak ada yaitu qabdul qimah fil majlis. Itu. Ini saya baca daripada kalamnya Habib Muhammad Asy-Syadili. Lakin hunaka aqwalan fil madhabil ukhra tuhmiluhum wa minhum Malik yaqul yajuzu ayyata'akhkhara qabduhu yaumaini wa salasatin wa aksar malam yakun dzalika syartan. Jadi qabdnya itu di mana? Tadi kan qabd itu harus fauron, meskipun melewati fake, meskipun radio atau apa. Tapi ini apa? Kadang-kadang tidak fauron. Ada ibarat di dalam I'anatul Talibin, bagaimanakah qabd itu? Kalau kan harus syaratnya harus ada lafaz. Harus ada lafaz yang dimana lafaz ini seumpama orang dekatnya itu mendengar. Kalau itu melalui suara bagaimana? Nah, melalui suara yang dihantarkan oleh telepon, apakah iya harus qabd dengan fauron? Tapi kadang-kadang kan tidak. Nah ini kaul madhab kita sebagai madhab Syafi'i, maka akad semacam itu yang dimana tidak sempurna qabdul qimah di dalam majlis, maka madhab kita tidak sah. Tapi ada beberapa madhab termasuk madhab Maliki boleh untuk itu tidak qabd secara fauron, tapi qabdnya sampai 2 hari 3 hari selagi tidak menjadikan syarat. Dan ada kaul wa fi radha haka kaulan bil jawaz. Radha yaitu Imam Nawawi, Habib Muhammad mengatakan ada kaul di situ apa? Boleh. Alhamdulillah, itu mungkin yang saya dapat saya sampaikan. Lebih jelasnya mari kita buka kitab-kitab. Ini adalah sekelumit perbedaan mendasar antara salam dan bai' mausuf fi dhimmah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.